dengan NIM 03220449. Pada hari ini saya akan memandu berjalannya presentasi sebagai moderator. Oke, di sini saya tidak sendiri, tapi saya juga dengan teman-teman saya yang dimana nanti kita akan membahas mengenai topik pada pembahasan kali ini. Nah, kita kenalan yuk sama teman-teman aku. Halo semuanya, kenalin saya Iklimah Soimah Tami dengan NIM 03220448 dari program studi akuntansi. Halo semuanya, perkenalkan saya Sili Aulia dengan NIM 03220447 dari program studi akuntansi. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahel Andrian dengan NIM 032250 dari program studi akuntansi. Oke, karena tadi kita sudah berkenalan, maka kita lanjutkan ke topik utama hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai tema bab 6, audit internal. Nah, dari teman-teman tahu nggak sih audit internal itu apa? Oke, mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing ya dengan kata audit gitu. Apalagi untuk mahasiswa akuntansi biasanya udah paham nih audit itu apa. Nah, untuk itu daripada teman-teman lama nungguin, kita lanjut aja untuk ke pembahasan audit internal. Oke, next slide. Nah, di sini ada slide mengenai perkenalan kelompok yang dimana tadi teman-teman semua sudah melihat atau berkenalan dengan kelompok saya gitu ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, untuk slide berikutnya yaitu capaian pembelajaran. Nah, tentunya pada materi ini capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kondisi internal organisasi sebagai dasar proses dalam proses audit internal begitu. Nah, di sini juga terdapat 5 poin. Nah, untuk poin yang pertama, pendekatan berbasis sumber daya. Nah, capaian pembelajarannya tentu mahasiswa memahami pendekatan berbasis sumber daya, yaitu kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan menilai sumber daya internal organisasi, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Untuk poin yang kedua, analisis rantai nilai. Nah, selanjutnya mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis rantai nilai, yaitu menguraikan aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Nah, guna untuk melihat di bagian mana nilai tambah diciptakan begitu. Nah, untuk poin yang ketiga, di sini memahami peran budaya organisasi. Capaian berikutnya memahami peran penting budaya organisasi dalam perumusan strategi. Karena nilai, norma, dan kebiasaan dalam organisasi sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, poin yang keempat, mengidentifikasi fungsi audit internal. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi audit internal pada berbagai bidang seperti pemasaran, keuangan, R&D, operasional, sumber daya manusia, sistem manajemen sebagai bagian dari pengendalian dan evaluasi internal perusahaan. Dan untuk poin yang terakhir, mengembangkan matriks gitu. Nah, yang terakhir capaian pembelajaran ini menuntut mahasiswa mampu mengembangkan matriks evaluasi faktor internal untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Nah, untuk next slide itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang tadi sudah berkenalan nih dengan teman-teman semua. Oke, next slide. Pengaruh audit internal terhadap manajemen strategis. Audit internal mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Ini adalah landasan untuk merumuskan strategi yang efektif dengan memahami apa yang perusahaan miliki dan kuasai. Analisis internal dilakukan dengan melihat semua rantai nilai yang ada di perusahaan, maka perlu dilakukan pengembangan matriks evaluasi faktor internal. Pendekatan berbasis sumber daya, Resource Based View atau RBV. Pendekatan sumber daya dalam analisis organisasi digunakan untuk mengetahui kompetensi apa yang menjadi kekuatan perusahaan. Analisis organisasi berarti mengenali, mengembangkan, dan memanfaatkan kompetensi serta sumber daya yang dimiliki perusahaan.
Sumber daya adalah semua aset organisasi, termasuk aset nyata, sumber daya manusia, dan aset tak berwujud yang digunakan untuk membuat produk atau jasa. Kompetensi merupakan kemampuan untuk mengordinasi dan mengintegrasikan antar fungsi dalam suatu organisasi. Kompetensi inti core competence adalah kumpulan kompetensi yang tersebar luas di dalam korporasi dan merupakan suatu yang dapat dilakukan perusahaan lebih baik daripada pesaingnya. Ketika kompetensi ini unik, maka kompetensi menjadi distinct competence. Berikut kerangka analisis Frio. Nah, kerangka ini digunakan untuk menentukan apakah sebuah kompetensi atau sumber daya yang kita miliki dapat menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan. Frio adalah singkatan dari 4 komponen kunci. Yang pertama, valuable, relevant, inimitable, dan organized. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, di sini ada valuable. Pertanyaan pertama yang harus kita ajukan adalah apakah kompetensi itu memberikan nilai pelanggan dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan kita? Jika jawabannya ya, sumber daya ini memiliki potensi dasar untuk menjadi keunggulan. Jika sebuah sumber daya atau kapabilitas tidak bernilai, yaitu tidak membantu kita meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, atau memenuhi permintaan pelanggan, maka hasilnya adalah kerugian kompetitif. Yang kedua ada rareness atau langka. Nah, setelah bernilai, kita lanjut ke kriteria kedua. Apakah kompetensi tersebut hanya dimiliki oleh perusahaan kita? Intinya, seberapa unik sih sumber daya ini? Apakah pesaing utama kita sudah memilikinya atau bahkan memilikinya dengan mudah? Jika sumber daya bernilai ini juga langka, hanya sedikit atau tidak ada pesaing yang memilikinya, maka kita memiliki keunggulan kompetitif sementara. Jika sumber daya tersebut tidak langka, artinya pesaing kita juga memilikinya, maka hasilnya adalah paritas kompetitif. Pada titik ini, kita tidak memiliki keunggulan karena tidak ada keunikan yang kita tawarkan. Yang ketiga ada inimitable atau sulit ditiru. Ini adalah kunci untuk keunggulan yang berkelanjutan. Kita harus bertanya, apakah kompetensi tersebut mudah ditiru oleh pesaing dengan biaya yang rendah? Intinya, seberapa sulit sih dan mahal bagi pesaing untuk meniru sumber daya atau kapabilitas kita? Jika sumber daya tersebut bernilai dan langka, tetapi mudah ditiru oleh pesaing, maka kita hanya mencapai keunggulan kompetitif sementara. Mengapa sementara? Karena pesaing cepat atau lambat akan meniru kapabilitas kita, dan keunggulan kita akan terkikis seiring waktu. Yang keempat ada organized. Komponen terakhir adalah memastikan kita bisa memanfaatkan sepenuhnya potensi sumber daya tersebut. Apakah perusahaan memiliki struktur dan sistem untuk mengeksploitasi sumber daya ini? Intinya, tidak cukup hanya memiliki sumber daya yang bernilai, langka, dan sulit ditiru. Kita juga harus memiliki struktur organisasi, sistem manajemen, proses operasional, dan budaya kerja yang tepat untuk benar-benar menggunakan secara efektif dan maksimal. Jika perusahaan kita tidak terorganisasi dengan baik untuk mengeksploitasinya, maka hasilnya tetap keunggulan kompetitif sementara. Tanpa dukungan sistem dan struktur, sumber daya unggul tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal atau dipertahankan. Jika sebuah kompetensi atau sumber daya memenuhi semua kriteria Frio ini, untuk memanfaatkannya, barulah perusahaan kita mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Ini adalah tujuan strategi kita menciptakan posisi yang unik, sulit ditiru, dan didukung oleh sistem internal yang memungkinkan kita mengguling pesaing dalam jangka waktu lama. Selanjutnya akan mulai dilakukan analisis. Salah satu alat yang lazim digunakan untuk analisis internal adalah menggunakan konsep Michael Porter, yaitu Value Chain Analysis. Nah, Value Chain Analysis atau analisis rantai pasok merupakan serangkaian aktivitas penciptaan nilai yang terkait, yang dimulai dengan bahan mentah dari perusahaan pemasok, kemudian diproses di perusahaan, lalu akan dikirim kepada distributor, hingga sampai ke tangan retail, dan akhirnya ke tangan konsumen akhir. Nah, di setiap rantai inilah yang akan tercipta nilai tambah atau value add-nya tersebut. Nah, selanjutnya adalah ini merupakan model value chain analysis Michael Porter. Value chain analysis ini adalah proses ketika sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan kegiatan support activity yang akan menambah nilai produk, kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya ataupun meningkatkan diferensiasi. Value chain analysis ini terbagi menjadi dua.
Yang pertama itu adalah aktivitas utama atau primary activities. Nah, mulai dari logistik saat bahan mentah masuk perusahaan atau inbound logistik, kemudian operasional, mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau operation, lalu logistik saat barang jadi akan dikirim keluar perusahaan atau outbound logistik, pemasaran dan penjualan atau marketing and sales, dan yang terakhir yaitu jasa atau service. Kemudian ada aktivitas support, mulai dari infrastruktur perusahaan atau firm infrastruktur, sumber daya manusia atau human resource, manajemen pengembangan teknologi atau manajemen teknologi development, dan yang terakhir yaitu pengadaan atau procurement. Nah, semua aktivitas ini harus dikelola dan dianalisis satu persatu sehingga hasil akhirnya diharapkan memperoleh margin keuntungan yang memuaskan. Lalu, bagaimana transformasi aktivitas value chain bisa menjadi keunggulan bersaing yang berkelanjutan? Nah, yang pertama, perusahaan harus tahu dulu aktivitas value chain, bisa diidentifikasi dan juga langsung diukur. Nah, pada masing-masing aktivitas tersebut, kompetensi inti atau core kompetensi apa yang sebenarnya dibutuhkan di setiap aktivitas tersebut. Apakah kompetensi ini kompetensi inti tersebut mampu menjadi kompetensi yang membedakan, distinctive competence, ataupun distinctive competence inilah yang akan berdampak pada sustainable competitive advantage. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi dan strategi. Budaya organisasi memiliki dua atribut penting, yaitu integritas dan intensitas. Untuk intensitas sendiri yaitu seberapa jauh anggota unit menerima norma yang ada pada perusahaan, sedangkan integritas yaitu seberapa jauh seluruh unit dalam organisasi berbagi budaya yang sama. Budaya ini bisa menjadi keunggulan utama pada perusahaan, core kompetensi. Adapun menurut beberapa para ahli, yaitu menurut David 2017 menyatakan bahwa budaya organisasi adalah pola perilaku yang telah dikembangkan oleh sebuah organisasi ketika organisasi belajar untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integritas internal. Kemudian, adapun menurut Whelan tahun 2019 menyatakan bahwa budaya dalam organisasi adalah sekumpulan keyakinan, harapan, dan nilai yang dipelajari dan dibagi oleh para anggota perusahaan dan diteruskan dari generasi ke generasi, sehingga budaya ini menjadi turun-temurun dan menjadi bagian dari perusahaan itu sendiri. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan menjelaskan fungsi operasional inti atau fungsi bisnis utama yang menjadi objek dari audit fungsional. Proses pelaksanaan audit internal ini membutuhkan pengumpulan informasi dan data dari berbagai fungsi yang ada di dalam organisasi. Poin yang pertama yaitu pemasaran, di mana menganalisis segmentasi target dari positioning atau STP agar fokus pemasaran sesuai dengan potensi pasar dan keunggulan kompetitif. Yang kedua yaitu bauran pemasaran. Audit internal menilai kesesuaian dan konsistensi bauran pemasaran, yaitu produk, price, place, and promotion, untuk memeriksa apakah setiap elemen sudah dioptimalkan guna mendukung pencapaian tujuan strategi perusahaan secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu analisis pelanggan. Dalam audit internal, analisis pelanggan menjadi fokus penting untuk memahami kebutuhan dan perilaku konsumen, serta bagaimana perusahaan merespon perubahan ini melalui pengembangan produk dan pelayanan yang tepat sasaran. Yang keempat yaitu reputasi merek. Audit fungsional juga menelaah reputasi merek dengan menyebarkan persepsi pasar dan konsistensi citra merek yang tercermin dari aktivitas pemasaran dan pelayanan, guna memastikan merek tetap kuat dan dipercaya oleh pelanggan. Yang terakhir yaitu siklus hidup produk. Audit internal mengkaji manajemen siklus hidup produk untuk menilai strategi pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan produk, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah adaptif pada setiap tahap demi mempertahankan keinginan bisnis. Adapun audit fungsional internal pada strategi manajemen di bidang keuangan dan akuntansi mengeluarkan 3 keputusan kunci untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal dan berkelanjutan. Untuk yang pertama yaitu keputusan investasi.
Audit internal menilai proses penganggaran modal untuk memverifikasi kelayakan proyek investasi jangka panjang sehingga dapat memastikan arus kas yang diproyeksikan selaras dengan tujuan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu keputusan pendanaan. Evaluasi mencakup struktur pendanaan optimal antara hutang dan ekuitas dengan analisis biaya modal untuk menjamin keputusan pendanaan, mendukung likuiditas dan meminimalkan resiko keuangan secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu keputusan dividen. Audit memeriksa kebijakan dividen menggunakan rasio seperti rasio pembayaran dan rasio retensi untuk memastikan keseimbangan antara pengembalian kepada pemegang saham dan reinvestasi untuk pertumbuhan jangka panjang. Dari ketiga keputusan di atas, menggunakan analisis rasio sebagai alat utamanya untuk mengukur kinerja secara holistik, mendeteksi penyimpangan dini, dan merekomendasikan perbaikan strategi. Untuk poin selanjutnya yaitu riset dan pengembangan, di mana audit internal fungsional berfungsi untuk mendorong inovasi produk atau proses, menentukan strategi perusahaan sebagai pemimpin pasar, kemudian melakukan analisis pesaing dan memberikan diferensiasi pada produk perusahaan. Poin selanjutnya yaitu operasional. Poin yang pertama menganalisis proses kapasitas, inventaris, dan kualitas. Analisis proses kapasitas, inventaris, dan kualitas ini yaitu memeriksa bagaimana perusahaan mengubah input menjadi output secara efektif. Proses ini juga dinilai apakah efisien tanpa hambatan, kapasitas yang dicek juga agar tidak kekurangan atau kelebihan, serta inventaris dipastikan tidak menumpuk sia-sia dan kualitas memenuhi standar pelanggan. Poin yang kedua yaitu strategi operasi, meliputi proses learning curve, flexible manufacturing, dan mass customization. Kurva pembelajaran menggambarkan bagaimana waktu produksi menurun seiring bertambahnya pengalaman pekerja sehingga biaya per unit produk berkurang secara prediktif. Poin selanjutnya pada operasional yaitu strategi operasi yang meliputi proses learning curve, flexible manufacturing, dan mass customization. Dan poin selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Yang pertama menilai kesesuaian individu dengan pekerjaan. Audit menilai apakah karyawan memiliki kompetensi dan penempatan yang tepat sesuai dengan tugas yang sudah diberikan, seperti pemeriksaan keterampilan teknis dan sikap agar kinerja menjadi lebih optimal. Yang kedua, manajemen tim termasuk virtual team. Auditor memverifikasi efektivitas koordinasi untuk mendukung strategi organisasi. Selanjutnya, diversitas sumber daya manusia. Diversitas dievaluasi dalam audit sumber daya manusia untuk memastikan apakah sumber daya manusia mencakup berbagai latar belakang yang meningkatkan inovasi dan kepatuhan. Dan yang terakhir yaitu kualitas kinerja hidup. Audit memeriksa keseimbangan kehidupan kerja, lingkungan kerja, dan motivasi untuk meningkatkan kepuasan karyawan serta kinerja auditor. Elemen ini dievaluasi agar mendukung retensi dan produktivitas berkelanjutan. Dan untuk poin yang terakhir yaitu sistem informasi manajemen, di mana mengubah data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan sangat penting untuk mendukung fungsi lain seperti supply chain management. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang benchmarking. Nah, benchmarking adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk membandingkan proses, kinerja, maupun sistem yang dimilikinya dengan praktik terbaik atau best practice dari organisasi lain yang sudah terbukti berhasil. Nah, tujuan utama dari benchmarking bukan untuk meniru secara mentah, tetapi mempelajari hal-hal positif yang bisa diterapkan agar organisasi kita menjadi lebih baik. Nah, melalui aktivitas benchmarking, perusahaan dapat beberapa poin. Yang pertama, untuk mengetahui posisi kinerja dibandingkan dengan organisasi lain. Poin kedua, menemukan kekurangan dalam proses operasional. Poin ketiga, mengadopsi praktik bisnis yang lebih efektif dan efisien. Nah, dengan demikian, benchmarking bermanfaat untuk meningkatkan kualitas operasional perusahaan, baik dari segi kinerja, efisiensi, maupun daya saing dengan cara belajar dari praktik bisnis yang sudah terbukti berhasil. Begitu teman-teman. Berikutnya itu mengenai Matrix Internal Factor Evaluation atau IFE. Matriks IFE merupakan metrik penilaian terhadap kekuatan dan juga kelemahan perusahaan. Hal ini dilakukan melalui beberapa tahapan.
Yang pertama, buat terlebih dahulu daftar faktor internal utama yang akan diidentifikasi dalam proses audit internal. Dengan melihat masing-masing aktivitas, maka akan diidentifikasi apa yang akan menjadi kekuatan dan juga kelemahan pada masing-masing aktivitas tersebut. Kemudian biasanya terdapat 10-15 faktor yang akan menjadi kekuatan dan juga kelemahan perusahaan. Kemudian dari masing-masing faktor yang telah diidentifikasi, maka akan diberikan bobot yang berkisar dari 0 yang tidak penting hingga 1 sangat penting. Nah, penjumlahan ini harus berkisar berjumlah 1. Berikutnya, berikan rating nilai dari 1 sampai 4. Rating 1 artinya kelemahannya begitu besar, berarti perusahaan memiliki kelemahan yang signifikan. Rating 2 artinya kelemahannya perusahaan itu relatif kecil. Rating 3 kekuatan perusahaan ada tetapi relatif kecil, sementara rating 4 artinya kekuatan perusahaan besar. Kemudian kalikan antara bobot dengan rating yang telah dibuat sehingga akan diperoleh yang namanya skor tertimbang. Nah, ini merupakan contoh dari matriks IFE. Dapat dilihat ada sekitar 17 faktor internal. Adapun yang menjadi kekuatannya adalah inventory turnover-nya meningkat, rata-rata pembelian pelanggan naik, dan juga seterusnya. Pada kolom berikutnya diberikan bobot. Bila dijumlah hasilnya akan 1. Selanjutnya berikan penilaian antara 1 sampai 4. Kekuatan ini dibagi menjadi kekuatan mayor dan juga kekuatan minor. Setelah diberikan rating, maka kalikan antara bobot dan rating untuk mendapatkan skor tertimbang. Setelah itu, skor tertimbang yang merupakan kolom terakhir dijumlah sehingga diperoleh hasilnya menjadi 2,50. Nah, demikian proses pembuatan matriks internal valuation. Oke, untuk kesimpulannya, audit internal perusahaan dilakukan untuk menilai kesiapan internal dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal, yaitu mengidentifikasi dan memaksimalkan kekuatan serta meminimalkan kelemahan yang ada. Nah, analisis ini melihat keseluruhan rantai nilai perusahaan dan mempertimbangkan peran penting budaya organisasi. Pendekatan utama yang digunakan adalah research based view, yang menekankan bahwa sumber daya dan kompetensi internal adalah kunci utama untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, kompetensi analisis menggunakan kerangka valuable, presences, imitation costly, organization untuk mengidentifikasi aset yang benar-benar menjadi kekuatan perusahaan. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton atau mendengarkan presentasi kita pada hari ini atau pembahasan kita pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa next materian. Oke teman-teman, yuk kita untuk say goodbye dulu.